Iya, jadi setiap keluarga pasti mempunyai ceritanya masing-masing karena masing-masing pun mempunyai background yang berbeda-beda. Nah, dari Nyai sendiri sama Kang Mas Papa kan memang dipertemukannya melalui ta'aruf ya, jadi tidak dalam jangka waktu lama saling mengenal. Jadi pasti ada sedikit gesekan tuh lumrah ya. Kang Mas Papa sih keras. Dan Nyai biasanya mengimbanginya seperti apa? Kalau Nyai melihat dari sisi dalam Nyai, Nyai juga keras suaranya. Nyai juga keras aslinya, cuman keras sama keras pasti tidak akan bertemu ya. Jadi lebih baik Nyai mengalah, dan juga kalau misalnya Kang Mas Papa udah cooling down ya baru bisa kita komunikasikan. Cuma kalau misalnya dua-duanya masih keras kan nggak ada win-win solution, nggak ada titik temu gitu. Yang paling sering didebatkan apa ya? Mungkin kalau Nyai kan masih banyak sekali benda-benda pusaka peninggalan almarhum Mama. Nah, Kang Mas Papa kadang suka ada perbedaan pendapat tuh. Nah, di situ sih. Lebih ke budaya ya. Masih tinggal bersama nih? Masih masih. Benar nggak sih? Enggak sih, enggak. Enggak, cuma kayak Nyai mungkin orangnya ya itu nggak bisa dikerasin sedikit aja kalau ngomong keras gitu. Kita kan bisa memutuskan untuk menikah itu kan saling menyayangi ya, saling mencintai. Kalau misalnya ada sedikit gesekan ya lumrah gitu, nggak masalah. Pengennya sih everything fine, baik-baik. Perpisahan itu kan dibenci sama Allah tapi diperbolehkan. Kalau misalnya kita bisa menghindari sesuatu yang dibenci Allah ya kenapa harus dilakukan gitu. Jadi ya Nyai maunya baik-baik. Ya semua itu kan memang harus dilalui ya. Ada fase-fasenya, nggak semua juga kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan rumah tangga berjalan mulus. Dari yang dulunya juga punya fase yang harus melalui hal yang berat gitu kan di pesantren, ditinggal mama, terus sekarang udah bisa mempunyai keluarga dan mungkin ada sedikit kerikil kecil ya nggak apa-apa, itu yang harus dilalui setiap makhluk manusia gitu. Kalau Nyai sih pengen selalu happy ending ya. Udah gitu kan sekarang udah punya baby Sultan, jadi nggak perlu sampai ada yang tadi Mbak sampaikan gitu. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mengungkapkan segala kebahagiaan maupun kesedihan maupun apapun unek-unek melalui doa-doa kita. Setiap sholat, terus kalau bisa bangun sepertiga malam, sholat tahajud, kita memasrahkan diri, bertawakal segala sesuatu halnya dikembalikan kepada Allah gitu. Jadi supaya kita mendapatkan petunjuk. Iya, percaya apa enggak ya, Nyai rasa sih kalau Nyai suka lihat Bibi Sultan tuh mimik mukanya, kedamaiannya, terus gestur badannya itu sekilas Nyai lihat seperti mama almarhumnya. Jadi kalau orang bisa percaya reinkarnasi, Nyai ya. Dari yang sebelumnya Nyai belum pernah gendong, sekarang udah pinter gendong. Sebelumnya belum, nggak tahu gimana caranya dawain, Nyai udah bisa. Terus kalau misalnya kita capek, kita ngantuk, kita harus bangun, nah itu kan berarti melatih kesabaran. Jadi ya banyak hal yang bisa Nyai peroleh ya dengan hadirnya sang baby Sultan. Sultan adalah segalanya buat Nyai. Ketika Nyai capek, lelah, nggak jadi capek. Malah wajah Sultan. Nyai berjanji, sering ngomong sama Sultannya. Walaupun dia belum bisa berkata ya. Nyai peluk Sultan, Nyai bilang sama Sultan, Mama Nyai janji, Mama akan jagain kamu sekuat tenaga sama dengan Mama almarhum jagain Nyai. Sampai dengan titik darah terakhir, sampai dengan hembusan nafas terakhir Mama almarhum ketika Nyai di persidangan. Nyai akan lakuin itu juga kepada Sultan.